Tekno bersama saya Winda Irawan. Curah hujan yang tinggi dan akhirnya mengakibatkan banjir membuat kita harus lebih aktif untuk mencari tahu seputar cuaca. Dan di era teknologi digital seperti sekarang ini, tak ada yang tak mungkin. Seperti halnya teknologi sistem informasi hujan dan genangan berbasis keruangan. Dan teknologi ini bisa membuat kita untuk mencari lebih tahu tentang kondisi cuaca. Berikut liputannya. Sekarang sudah ada banyak cara yang mempermudah kita untuk mengetahui info kondisi hujan atau juga banjir. Salah satunya dengan Si Jampang ini. Bisa lewat info Twitter atau lewat websitenya Si Jampang. Sistem informasi hujan dan genangan berbasis keruangan atau yang dikenal dengan istilah Si Jampang memudahkan masyarakat mengetahui secara dini kondisi cuaca. Si Jampang mulai dikembangkan sejak tahun 2009 oleh BPPT. Data-data terkini informasi sebaran hujan, intensitas hujan, dan informasi pendukung lain ditampilkan dalam bentuk informasi spasial yang dapat diakses oleh masyarakat. Si Jampang ini sebetulnya aplikasi yang dihasilkan dari data radar cuaca, ya. Jadi yang data radar cuaca yang gambarnya mungkin tidak terlalu bisa dibaca oleh publik. Kemudian kita coba sederhanakan dengan mengklasifikasikan beberapa parameter, beberapa angka, kemudian kita tampilkan dalam bentuk yang paling mudah dibaca dan dimengerti oleh publik melalui media internet. Jadi sebetulnya Si Jampang ini satu sistem informasi khusus mengenai hujan dan genangan berbasis keruangan. Masyarakat bisa mengunjungi websitenya di neonet.bppt.go.id/sijampang. Bisa dilihat langsung peta di mana cakupan radar berada dengan simbol beberapa warna. Dalam keterangan di layar ada hujan ringan, hujan sedang, hujan lebat, dan bisa langsung melihat sedang terjadi hujan di suatu lokasi. Warna-warna tersebutlah yang menggambarkan kondisi hujan dan intensitasnya seperti apa. Lengkap juga dengan data radar berupa tanggal pemantauan beserta waktunya. Sistem informasi hujan dan genangan berbasis keruangan atau dikenal dengan Si Jampang bekerja berdasarkan data dari radar cuaca yang memberikan informasi tentang hujan dan juga genangan di wilayah Jabodetabek, sebagian Banten dan juga sebagian Jawa Barat melalui tampilan peta yang bekerja secara online dan juga real time. Sesuai dengan update data dari radar cuaca yang setiap 6 menit sekali, gambar bisa berubah sesuai kondisi cuaca di suatu wilayah. Si Jampang bekerja secara otomatis melalui data yang didapat yang nantinya dikirim ke server di BPPT dan diolah dan dispasialkan dan diterjemahkan ke dalam peta. Secara online, publik bisa langsung mengetahui lokasi terjadinya hujan serta tingkat kenaikan atau penurunan muka air. Data utamanya adalah data radar, tapi data pendukung yang kita andalkan juga adalah informasi dari publik. Jadi publik kita libatkan untuk memberikan informasi, misalkan informasi hujan, kondisi hujan seperti apa, kemudian juga kondisi genangan atau banjir yang terjadi. Jadi publik bisa langsung menginformasikan ke sistem dengan beberapa cara tertentu, dan sistem akan langsung menampilkannya di dalam peta di web. Tak hanya di website, Si Jampang juga hadir di mobile application dalam versi beta 7 untuk bisa mendownloadnya. Dan lewat informasi Twitter di @infohujan yang bekerja otomatis selama 24 jam memberikan informasi. Pada aplikasi untuk mobile lebih sederhana, hanya bisa melihat kondisi hujan di mana, dari data radar, serta informasi dari kontributor dari berbagai lokasi. Lalu melalui data dari aplikasi di websitenya yang bisa dilihat di neonet.bppt.go.id/sijampang/chartrt. Masyarakat bisa mengetahui volume air yang jatuh pada suatu aliran sungai. Seperti aliran sungai Ciliwung dan khususnya Subdas Katulampa, bisa melihat langsung dengan memilih tanggal, jam, dan aliran sungainya. Terlihat berupa tampilan grafik intensitas hujan dan volume hujan yang bisa dihitung dan dikorelasikan dengan tinggi muka air di Bendung Katulampa.
Ya pemirsa, tinggal login ke situs Si Jampang tadi, kita bisa langsung update tentang kondisi cuaca. Benar-benar simpel, efektif, dan bermanfaat. Dan tetaplah di channel ini karena Dunia Tekno masih akan kembali dengan informasi seputar radar cuaca. Upaya untuk mencegah banjir telah dilakukan dari berbagai lini. Dan di teknologi ada yang namanya radar Doppler. Radar ini mampu mendeteksi pergerakan curah hujan yang ekstrim. Dan berikut liputannya. Ya, pemantauan dini terhadap bencana menjadi sangat penting mengingat bencana banjir yang sedang melanda ibu kota Jakarta. Nah, teknologi radar cuaca yang dimiliki BPPT ini menggunakan gelombang elektromagnetik yang berguna untuk pemantauan cuaca. Dan BPPT memiliki dua radar cuaca, yang pertama C-band yang memiliki jangkauan maksimal radius hingga 105 km dan yang MPR memiliki jangkauan maksimal hingga radius 160 km. Banjir yang melanda Jakarta dan sekitarnya menyebabkan Jakarta dinyatakan dalam keadaan darurat. Dari hasil rekaman radar cuaca, dapat diketahui peristiwa banjir Jakarta pada 17 Januari 2013 disebabkan oleh seruak angin musim timur laut dari Laut Cina Selatan yang memasuki wilayah Jakarta dan sekitarnya. Curah hujan bisa terlihat dari pergerakan gambar yang dilambangkan dengan warna biru berarti curah hujan ringan, hijau hujan sedang, kuning hujan lebat. Jadi animasi ini kita lihat itu data yang ada ekor-ekornya itu angin. Ekor itu seperti ini, ya, itu angin. Ini adalah arah. Jadi kita lihat ini arah dari barat laut, ya, barat laut membawa uap air jenuh ini. Kita lihat itu skala. Ini skala reflektivitas dari curah hujan ini. Jadi kalau misalnya skala sedang itu warnanya agak kuning-kuning Mbak ya, tapi mulai lebat itu agak merah nih, ini udah lebat nih. Nah jadi hujan lebat itu di bawah angin itu masuk ke wilayah kita. Dan kita tahu ini yang biru ini kan aliran sungai. Itu ya biru-biru ini aliran sungai. Jadi kita ada 13 sungai Pak ya. Itu kebetulan kita lihat ini sejajar. Jadi dari laut Yogyakarta sejajar seperti mengisi volume sungai ini, 13 sungai di Jakarta. Jadi kita bisa mengerti gimana dalam waktu yang cukup lama, dari tengah malam sampai pagi, curah hujan ini mengisi sungai-sungai itu sehingga limpasan menyebabkan genangan, banjir, dan sebagainya terjadi di mana-mana di Jakarta pada tanggal 17 tersebut. Kalau misalnya mau begini kan BPPT telah mengembangkan dan menerapkan teknologi radar cuaca. Teknologi ini mampu memantau pergerakan curah hujan ekstrim dengan resolusi 500 meter. Jadi pada dasarnya radar itu adalah alat yang memancarkan gelombang elektromagnetik. Jadi dia memancarkan kemudian dia menerima pantulan dari objek. Nah, pantulan tadi diolah pada penerima dan disimpan pada media penyimpanan yang nantinya akan menjadi data. Nah, itulah yang nantinya menjadi informasi yang kita analisis oleh para ahli cuaca di tempat pengamatan. Data ini merupakan dasar penting untuk mendeteksi fenomena ekstrim yang dapat menyebabkan banjir. Fenomena ini menyebabkan debit sungai Ciliwung pada 17 Januari lebih dari 600 meter per detik. Hal ini ditandai dengan meluapnya aliran sungai Ciliwung yang melampaui tanggul sehingga menyebabkan banjir di pusat kota Jakarta. C-band Doppler radar itu radar yang sekarang ini ditempatkan di Puspitek Serpong. Itu sudah dihibahkan dari pemerintah Jepang ke pemerintah Indonesia milik BPT, sekarang ini dioperasikan oleh BPT. Ini yang kita gunakan untuk mendeteksi curah hujan ekstrim biasanya. Yang sekarang kita gunakan untuk teman-teman, informasi radar ini digunakan teman-teman di sini di Neonet dalam informasi yang disebut Si Jampang gitu ya. Jadi tiap 6 menit sebaran curah hujan, apalagi yang terkait ekstrim, diinformasikan ke publik di seluruh Jabodetabek.
Setiap 6 menit radar bekerja memberikan informasi sebaran curah hujan dan biasanya para tinggi BPPT melakukan kajian dengan Subdes Katulampa. Jika Katulampa tergenang, hal ini bisa diketahui dari 2 jam sebelumnya. Radar ini biasa juga dikenal dengan nama harimau. Salah satu radar cuaca tipe pulse Doppler yang menggunakan gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang pada spektrum C-band sekitar 5 cm dan frekuensi pancar sekitar 5,32 GHz. Dari komputer inilah bisa terlihat arah antena dari radar berbentuk parabola yang menunjukkan posisinya memancar kemana, dan hasilnya bisa terlihat dari data hujan yang tertangkap oleh radar dengan simbol warna. Ada beberapa komponen penting dari radar ini. Yang pertama ini adalah transmitter. Ya, ini salah satu yang paling penting. Jadi dia memancarkan gelombang elektromagnetik dari sini. Gitu. Kemudian ini UPS. Jadi kalau misalkan mati lampu, ini yang akan membackup sistemnya sementara. Jadi nggak langsung mati gitu. Ya. Kemudian ini power panel. Di sini semua pengaturan listrik diatur di sini. Ya, power panel. Ini penerimanya, receiver. Kemudian ini controller. Kita bisa lihat sudut antenanya berputar berapa derajat. Kemudian kita juga bisa atur mau berhentiin radar apa enggak dari sini. Oh, ini controller untuk mengatur antena di atas. Cuma ini kan masih bahasa Jepang ya. Jadi untuk mempermudah pengguna, kita pakai komputer ini. Ini fungsinya sama dengan ini. Oh, sama persis. Cuma dia dalam bahasa Inggris, jadi bisa dimengerti gitu. Oke. Ini signal prosesor. Jadi data yang diterima oleh tadi itu diolah menjadi dalam bentuk file. Jadi bisa disimpan di komputer yang sana. Nah, ini dia satu lagi radar cuaca yang dimiliki BPPT dengan nama MPR atau multi parameter. Karena sifatnya mobile, semua komponen-komponennya ada di dalamnya. Dan untuk mengumpulkan data penangkapan dari hasil radar cuaca bisa menggunakan wireless. Dengan jangkauan radar mencapai radius 150 km, radar ini bisa mengidentifikasi materi di atmosfer seperti air membeku atau debu vulkanik dan juga bisa mengidentifikasi terjadinya puting beliung. Radar juga memantau badai tropis yang intensitasnya semakin tinggi di sekitar Indonesia dan bisa mengetahui awan jenuh yang berpotensi hujan. Nah, yang multi parameter radar ini itu tidak konvensional, tapi banyak parameter. Dia juga bisa menampilkan informasi yang lebih akurat ya, dengan resolusi. Kalau yang sebelumnya yang jenis C-band, yang multi parameter ini jenisnya X-band ini, dia resolusinya yang C-band ini 500, yang di Serpong ya, per 500 meter gitu. Kalau yang X-band itu 300 meter. Dunia Tekno akan kembali sesaat lagi tentunya dengan informasi seputar teknologi modifikasi cuaca. Tetaplah bersama kami. Teknologi modifikasi cuaca hadir untuk mengantisipasi banjir. Dengan menambah curah hujan menggunakan metode tertentu, banjir dapat diminimalisir. Berikut liputannya. Ya, untuk mengantisipasi curah hujan yang tinggi di sekitar wilayah Jakarta, BPPT melakukan berbagai upaya dan salah satunya adalah menggunakan teknologi modifikasi cuaca dengan menyemaikan garam-garam di awan yang akan berpotensi hujan. Dan salah satunya menggunakan pesawat Hercules ini. Operasi teknologi modifikasi cuaca bertujuan mendistribusikan curah hujan di wilayah Jakarta dan sekitarnya dengan harapan dapat mengurangi hujan. Ya, BPPT mengembangkan teknologi modifikasi cuaca ini dalam beberapa hal ya. Yang pertama tentu dalam tujuannya. Ya, tujuannya itu untuk menambah curah hujan, kemudian penipisan asap, kemudian untuk mengurangi curah hujan. Nah, 3 hal itu kita kembangkan terus dan saat ini memang kebutuhan yang paling banyak pada sektor-sektor itu.
Pelaksanaan teknologi modifikasi cuaca ini dilakukan dengan mengerahkan 4 pesawat yang diterbangkan dari Bandara Halim. 1 Hercules C-130 TNI AU dan 3 pesawat Kasa 212-200 untuk mempercepat awan menjadi hujan. Sedangkan untuk menghambat pertumbuhan awan dipasang 25 titik GBG, ground based generator yang membakar flare berisi bahan higrokopis NaCl. Kalau untuk teknis prosesnya sendiri menurunkan zat-zat itu ya Pak tadi ya? Garam. Oh garam, ya. NaCl. Oke, itu gimana prosesnya kalau nantinya nih? Baik, jadi ini kan kita akan buka rendornya pada bagian di atas. Oke. Kemudian ini adalah cabin yang khusus untuk menampung barang yang akan ditruk atau garam. Oke. Ada seberapa banyak garam yang akan ditebarkan? Kita siapkan 5 ton. 5 Jadi ton. tidak semuanya, mungkin kurang lebih dari sini bisa masuk 1 ton dulu. Kita sesuai dengan kondisi awan yang akan kita kondisikan hujan. Andaikan contoh 1 ton ya, Oke. kita akan siapkan 1 ton di sini, kemudian pipanya akan kita keluarkan. Oh, kalau satu pipa ini untuk 1 ton? Tidak. Tidak. Ini bisa maksimum 1 ton maupun 5 ton bisa. Ini hanya nanti siap karung Mbak, nanti sini. Oh, Siap karung karung. dikeluarkan sini dan dikeluarkan. Kemudian NaCl atau garam akan keluar melalui tabung ini. Oh, gitu. Ya. Teknologi modifikasi cuaca memiliki 3 metode. Pertama dilakukan untuk mempercepat proses awan menjadi hujan terhadap awan-awan yang sedang bergerak memasuki daerah aliran sungai di sekitar Jakarta. Dengan begitu, awan-awan tersebut akan turun menjadi hujan sebelum masuk daerah aliran sungai. Kedua, mengganggu proses pertumbuhan awan di dalam daerah aliran sungai yang bergerak. Metode ini dieksekusi menggunakan peralatan darat atau pesawat berbahan semai flare. Ketiga, memberikan gangguan pada awan besar yang tetap tumbuh agar curah hujan yang turun ke permukaan tanah berkurang. Metode inilah yang coba dilakukan. Pesawat Hercules ini terbang di atas ketinggian 10.000 kaki dengan memasuki awan-awan yang memiliki curah hujan tinggi sambil membawa bahan semai. Bahan semai tersebut merupakan kunci utama dalam upaya rekayasa cuaca. Bumbu putih halus itu adalah natrium klorida NaCl atau yang lebih dikenal dengan sebutan garam. Jadi garam ini harus memenuhi kriteria tertentu, yaitu harus sangat-sangat kering, kemudian ukurannya juga harus dalam skala mikron. Ya, yang ideal adalah 2-5 mikron diameternya. Jadi memang benar-benar kering gitu. Butiran-butiran garam super halus ini yang disemai kedua jenis awan, yaitu awan yang masih tipis dan awan yang mulai menggumpal. Saat garam disemai ke awan yang baru tumbuh, bahan itu akan menyerap uap air dan membentuk butir-butir halus yang berlaku sebagai pesaing bagi butir-butir awan yang ada. Hal itu disebut mekanisme komposisi. Sedangkan pada awan yang terlanjur tebal, garam berfungsi menyerap uap air agar segera turun menjadi hujan sebelum ketebalannya bertambah. Hal itu dilakukan saat awan mulai tampak hendak masuk ke wilayah Jakarta. Lalu dengan menggunakan mobil radar rekayasa cuaca ini dapat semakin efektif. Radar ini memantau awan yang ada di sana, kemudian kita lihat, oh ternyata posisinya di sebelah sana, dia bergerak kemana gitu. Nah setelah tahun itu maka kita akan menuju ke daerah tersebut, gitu ya. Jadi misalnya di gambar ini gitu. Nah ini kalau ternyata awan-awan ada di lautan ini kan Jakarta ya, Jakarta, kemudian di sini ada awan, maka awan-awan inilah yang kita semai supaya dia tidak masuk ke sini, karena tadi anginnya itu, data angin menunjukkan bahwa awan ini bisa saja masuk ke Jakarta. Karena itu begitu kita tahu ini, maka ini kita semai supaya dia jatuh sebelum masuk Jakarta. Selain menurunkan hujan di laut, survei wilayah untuk teknologi modifikasi cuaca ini masih terus dilakukan. Program ini diharapkan dapat mengurangi curah hujan ekstrim di Jakarta. Sekian dulu Dunia Tekno kali ini. Kami punya akun Twitter yang bisa Anda follow sekaligus sharing tentang teknologi baru di @duniateknovers. Atau kita bisa sharing via email di tekno@berita1media.com. Saya Widya Irawan, signing out. Sampai jumpa.